Halo semuanya, selamat datang di YouTube channelnya Ade. Iya, udah kayak youtuber apa gitu. Tapi selamat datang. Jadi ceritanya ini tuh apa ya? Postingan pertama, konten pertama tentang buku. Sebelum-sebelumnya mungkin random aja. Awalnya niatnya buat YouTube channel tuh buat apa ya? Nyimpan video-video yang takutnya nanti hilang di memori handphone atau laptop, jadi masih punya cadangan di internet kayak gitu. Jadi karena Ade tuh suka banget nontonin kayak apa ya, booktube Indonesia dan luar negeri, jadi kayaknya pengen buat deh gitu sebagai apa ya, memori, terus juga semoga bisa dapat teman juga. Ini Ade mau buat unboxing gitu, jadi ceritanya buku-buku yang Ade pesen ini tuh ada check out pada hari Ade ulang tahun gitu, jadi bisa dibilang kayak my birthday book haul gitu. Oke, langsung aja kita unboxing. Ada 2 paket sih di sini. Paket yang pertama itu dari Mizan Authorist Store, sorry for my pronunciation, yaitu jadi untuk kemasannya, tunggu, ada nyari senjata gunting. Untuk kemasannya dia suka banget di bubble wrap kan, jadi ibaratnya nyampe ke rumah dengan mulus gitu ya, nggak takut penyok ataupun robek ataupun apa gitu. Jadi suka banget sama kemasannya dan nyampenya cepet banget loh gitu. Oke, lightingnya mati. Kita buka. Aku suka banget emang unboxing. Lagi unboxing buku. Belum sempat kado, padahal udah tahu juga apa isinya. Tapi sensasinya itu loh. Kan ya kayak nggak profesional, tapi nggak sih? Oke. Tebal banget bubble wrapnya, Chris. Finally aku unboxing. Oke, ini dia 2 buku dari Mizan. Nih, buku yang pertama itu adalah White Wedding. Ini buku apa, penulis pemenang sayembara novel DKJ 2014. Aku suka banget novel-novel yang apa ya, yang ditulis karena menang sesuatu. Sorry ya, kayaknya ini kebalik nih tulisannya. Jadi White Wedding, malaikat juga bisa jatuh cinta. Kenapa aku akhirnya pesan buku ini, aku check out buku ini, karena buku ini tuh apa ya, menceritakan tentang seorang gadis albino gitu. Kalau kalian nggak tahu albino itu ciri-cirinya orang yang berkulit putih gitu, kayak putih pucat, kayak putihnya itu ekstrim banget gitu. Jadi karena biasanya disebabkan oleh kurangnya melanin di dalam tubuh, rambut, kulit gitu deh. Jadi penasaran karena berhubung yang nulis juga Ziggy Zesha. Oke, saya belum tamat baca nama penulisnya ini, jadi Ziggy aja. Ziggy ini sering menulis buku-buku yang menurut aku unik, cara penceritaannya itu juga keren banget. Jadi why not, aku langsung check out buku ini karena memang ya siapa tahu dengan baca buku ini aku jadi apa ya, jadi lebih tahu tentang albino gitu, banyak ilmu-ilmu baru yang bisa aku dapetin. Ini dia buku yang pertama. Buku yang kedua itu adalah buku serial Mumlit. Judulnya itu Tiny Acts of Love. Selamat datang. Jadi kayak ini tuh Mumlit, cerita tentang ibu muda yang baru menikah, punya anak gitu, kehidupan baru sebagai ibu gitu. Selalu suka sama serial ibu atau serial mama-mama muda karena apa ya, walaupun ada belum melahirkan, bahkan belum menikah juga gitu, tapi apa ya, tahu hal-hal baru tentang ibu muda gitu, jadi belajar gitu ya, walaupun masih muda banget gitu, adanya belum kepikiran sih, maksudnya belum ke arah sana juga, tapi semoga dapat ilmu baru. Dan sebelumnya udah pernah beberapa kali baca serial Mumlit dan selalu suka gitu, jadi pesen lagi, check out. Paket kedua ini dari mana ya, toko apa ya, aku lupa. Toko underscore Serambi deh kayaknya, toko Serambi gitu deh.
@toko_serambi. Nah ini sama, dua-duanya beli di Shopee. Anak Shopee banget. Ini nyampenya agak lebih lama sih. Langsung aja ya di unboxing. Sorry ya belum profesional video unboxingnya. Karena emang konten pertama juga sih dan masih belajar. Oke, ini adalah Si Anak Cahaya, tulisan dari Terelie. Oke, siapa yang nggak tahu Terelie? Nggak mungkin nggak ada yang tahu Terelie. Pokoknya ini Terelie yang nulis. Aku pikir ini lanjutan dari serial Anak-anak Mama gitu. Ini anak barunya Mama atau gimana? Adiknya Amelia gitu. Kebetulan karena sebelumnya aku tuh udah baca 4 buku serial Anak-anak Mama. Yang anak pertama itu Amelia, yang kedua itu Pukat, yang ketiga Berlian, yang keempat Amelia. Empat-empatnya aku rampungin. Kalau nggak salah aku SD, SMP, atau SMA. Pokoknya kayaknya SD, SMP deh. Kayak nemeni masa-masa kecil aku gitu. Dan 4 buku, empat-empatnya bikin aku nangis. Ngebaca petualangan mereka, kehidupan mereka, dan apa ya, hubungan mereka dengan orang tua, keluarga kayak gitu, apalagi sama Mama. Namanya juga serial Anak-anak Mama, itu bikin nangis. Dan bahasanya itu bahasa orang Sumatera sih, dialek gitu deh, penggunaan diksinya itu Sumatera banget. Dan apa ya, dan bikin ade relate banget gitu, bikin ade kayak familiar sama pemilihan diksinya gitu. Jadi ternyata serial Anak-anak Mama itu diperbaharui menjadi serial anak-anak Nusantara gitu loh. Dan Si Anak Cahaya ini adalah kisahnya Nurmas. Nurmas itu adalah mamanya dari si 4 anak-anak tersebut. Penasaran banget kan? Udah merampungnya 4. Kayaknya harus nih, ini buku yang wajib banget aku baca, aku pikir, untuk melengkapi semuanya gitu, sampai tahu apa ya, kisah-kisah yang udah dialami sama Nurmas atau mamanya anak-anak itu, sehingga menjadikan dia sosok yang tegas, sosok yang ibu yang luar biasa buat anak-anaknya. Semua ibu adalah ibu yang luar biasa sih, tapi ya ini dia bukunya. Next, selanjutnya aku beli itu adalah Nama Saya Nujot, Usia 10 dan Janda. Baca judulnya aja udah buat adik kayak yang kok bisa 10 tahun. Perasaan aku umur 10 tahun itu masih 27 kg kayaknya. Aduh, kok ngomongin berat badan ya. Tapi intinya aku sewaktu masih umur 10 tahun itu masih happy-nya anak-anak deh gitu. Naik sepeda bareng teman-teman, pulang les gitu, masih explore, masih baca-bacaan kayak 5 sekawan, Bobo. Pokoknya masih anak-anak banget, masih bocah banget. Intinya ini 10 tahun sudah menikah gitu. Dan aku baca dari apa ya, blurbnya di Shopee itu diaman, yang namanya pernikahan anak di bawah usia itu adalah sesuatu yang sering acap kali terjadi di sana gitu. Jadi kayak oke, ini isu yang terjadi di sana, dan Ade sangat suka dengan bahasan isu-isu yang ada di negara-negara lain, negara sendiri juga sih. Jadi kayak lebih memancing perikemanusiaan Ade gitu. Jadi lebih gimana sih kok bisa terjadi seperti itu di sebuah negara kayak gitu, pemecahannya bagaimana. Dan ini berdasarkan kisah nyata, dituliskan oleh Nujot Ali sendiri dan bersama Delvin Minoi. Jadi penasaran? Bakal segera dibaca insyaallah. Next, selanjutnya ada kertas dong. Apa nih? Cash tunai. Oke, next selanjutnya itu adalah buku yang berjudul Gadis Tanpa Nama.
Gadis Tanpa Nama ini dituliskan oleh Marina Chapman bersama Vanessa James dan Lynn Barrett Lee gitu. Kisah nyata menakjubkan tentang seorang anak yang hidup bersama kawanan monyet. Jadi ceritanya kayak Tarzan gitu kali ya, tapi ini beneran kisah nyata dan mungkin Tarzan yang kita tahu selama itu berasal dari sini kali ya kisahnya. Jadi kayak dia tuh pernah diculik terus ditinggalin di hutan, dan ajaibnya dia bertahan hidup bersama kawanan monyet gitu loh. Kayak yang kita pikir dia bakal tewas dibunuh sama binatang buas kayak gitu kan, karena emang manusia gitu. Jadi penasaran banget, akhirnya aku check out. Jadi di sini ada 2 buku kisah nyata yang aku penasaran banget gimana kisahnya. Dan finally ini dia 5 buku yang aku beli di bulan Juli, my birthday haul, my birthday book haul. 5 buku ini insya Allah akan segera aku baca. Semoga bisa secepatnya aku review di YouTube channel ini atau podcast, bisa jadi. Kita lihat aja nanti gimana, di mana nanti bakal diupdate. Dan semoga my unboxing book haul ini bisa jadi referensi dan rekomendasi buat teman-teman buat cari bacaan yang menarik. Kira-kira dari yang aku ceritain itu ada yang kira-kira kayaknya seru tuh buat dibaca, boleh deh dibaca pada saat pandemi, bosan-bosan saat ini gitu kan. So kalau misalnya teman-teman ada saran dan rekomendasi buku-buku juga buat aku, bisa komen di bawah. Dan itu aja deh ya, see you and bye.